Gaji dipotong nggak ya? Sangatlah mempengaruhi perekonomian beberapa orang masyarakat. Bencana. Sulit untuk sholat berjamaah. Aku jadi nggak bisa sosialisasi di luar. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTube viewer. Saya Gary yang katanya mirip Chico Jericho. Memang asem yang buat skrip. Oke, by the way, judul untuk video ini Pebinor. Ya walaupun wajah saya mirip Pebinor, tapi saya masih polos, saya masih hijau. Hati saya lembut, selembut sutra. Seperti yang kita ketahui, wabah COVID-19 ini pertama kali muncul di Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar di daerah-daerah seperti di negara-negara seperti Italia, Spanyol, dan lain-lain. Pertama hanya 1, 2, 3 orang, terus sekarang sudah nyebar kemana-mana. Baik itu kaya atau miskin, jelek atau mempesona, baik atau durjana, pengusaha atau pengangguran, semua tidak pandang bulu, pukul rata. Dan hari ini kami kru NWP melakukan beberapa survei kepada narasumber-narasumber di luar sana tentang COVID-19 ini. Mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kami berikan kepada mereka, dan mereka akan menjawab pertanyaan itu tentang COVID-19 yang sekarang lagi marak di seluruh dunia. Oke, penasaran? Oke, check it out. Meresahkan, Waspada. Bencana. Berbahaya. Annoying. Sedih. Asik. Karena kita mencoba sebuah tantangan baru dalam kehidupan. Saya kerja 24 jam di rumah, baik itu mempekerjakan pekerjaan rumah ataupun pekerjaan kantor. Nah, untuk mengisi waktu itu dapat membaca buku ya, yang biasanya udah capek banget nggak ada sempat untuk baca buku, sekarang bisa baca buku. Terus selain itu juga tahu situasi rumah seperti apa, karena biasanya banyak menghabiskan waktu di luar. hal baiknya kita bisa hidup lebih sehat, lebih menjaga diri, lebih dekat dengan keluarga. Dengan adanya corona ini, saya dapat merenungi makan apa ya besok, kapan nikah, gaji dipotong nggak ya? Hal baik yang dapat dipelajari dari pandemi ini, salah satunya adalah waktu kebersamaan. Bosan di rumah, Jadi sulit untuk sholat berjamaah ke masjid salah satu. Kemudian mau keluar-keluar jadi was-was. Aku jadi nggak bisa sosialisasi di luar sih. Yang biasanya aku beraktivitas di luar bersama teman-teman aku, bareng organisasi aku. Jadi aku lebih kayak mendekam di rumah. Itu buruk banget. Tidak bisa ketemu keluarga di kampung. Menurut saya banyak ya, seperti halnya perekonomian yang hancur. Namun untuk saya pribadi, yang hal buruk yang terjadi kepada saya yaitu KUA tutup. Kalau perekonomian pribadi pasti ngaruh, karena kan saya pelajar jadi uang jajan nggak ada. Ngaruh banget guys. Kenapa?
Selain saya bekerja kantoran, saya juga mempunyai jasa laundry sepatu, dan itu membuat omset jasa laundry sepatu saya itu menurun drastis. Ngaruh banget karena kebutuhan jadi melonjak, karena kita harus beli masker, lalu makan bergizi, buah, sayur. Biasanya makan buah paling sekali sebulan. Ini sekarang makan buahnya 3 kali sehari, kayak makan obat gitu. Sampai dengan saat ini tidak mempengaruhi perekonomian saya secara pribadi, karena saya bekerja di perusahaan swasta yang berlatar belakang pendidikan. Jadi walaupun situasi seperti ini, saya tetap mengajar di rumah melalui beberapa aplikasi online seperti itu. Seharusnya PSBB itu sangat berpengaruh untuk menekan pertumbuhan dan perkembangan COVID-19 ini. Tapi kalau dilihat dari pelaksanaannya, masyarakat tidak terlalu peduli dengan perlakuan PSBB. Gerakan yang baik asal dilaksanakan secara bersama-sama dengan tanggung jawab dan disiplin. Ya, jadi kita harus disiplin. Jangan karena ada petugas yang mengawasinya aja kita baru melakukan PSBB. Seharusnya berpengaruh apabila semua masyarakat mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan pemerintah setempat. Kalau PSBB kan untuk mudah-mudahan kalau pemerintah yang lebih tegas itu bisa memutus apa tujuan dari pemerintah untuk memutus virus ini. Tapi di luar itu mudah-mudahan pemerintah juga punya cara lain mengatasi perekonomian untuk masyarakat kecil yang tidak bisa bekerja karena di lapangan. Kalau menurut saya bagusnya itu lewat sosial media, karena kalau kita lewat sosial media pasti itu lebih tidak menggurui ya. Lagian kita bisa juga mengkreasikan dengan video yang menarik dan bahkan lucu. Untuk sosialisasi dengan orang lain lebih enakan face to face. Kenapa? Karena dengan aplikasi atau telekonferensi atau video konferensi itu terkadang koneksinya tidak terlalu baik dan komunikasi juga tidak tertangkap dengan baik karena tidak bertemu langsung dengan face to face dengan orang yang berkomunikasi dengan kita. Pasti face to face, karena kalau misalnya face to face itu lebih lega gitu, ketemu teman-teman, ketemu pacar, teman-teman, dosen segala macam. Kayaknya lebih enak face to face. Cuma kalau misalnya ketemu bos yang galak, kayaknya lebih enak teknologi deh. Tetap berkantor karena saya orang lapangan kan, nggak bisa WFA kan, gimana main bola di rumah. Online. Jawabannya tetap ke kantor. Kenapa? Karena saya bekerja di salah satu PT Migas di Duri, tepatnya di Duri, dan itu mewajibkan saya untuk terus datang karena pekerjaan yang saya lakukan itu tidak bisa work from home. Saya lebih memilih WFH karena yang dibutuhkan saat ini adalah dekat dengan keluarga namun tetap bisa produktif. Bagi yang sudah positif tetap semangat, tetap optimis untuk sembuh, untuk sehat. Bagi yang belum terjangkit, ketahuilah virus ini sangat berbahaya. Mari kita menjaga diri dengan hidup bersih, hidup sehat, sayangi keluarga, teman-teman. Pesan yang buat udah positif, tetap ikuti SOP di rumah sakit. Nah, pesan yang buat tidak terjangkit COVID-19 ini, ya tetap jaga kesehatan and stay at home.
yang buat positif, please jaga kesehatan kalian, imunnya harus baik, karena itu semua tergantung imun kalian sih. Jangan stres, anggap aja kalian cuma kena penyakit biasa, jadi nggak usah terlalu banyak dipikirin. Untuk yang belum kena, please di rumah aja, itu benar-benar ngebantu kita semua untuk memutuskan rantai penyakit COVID-19 ini. Itulah hasil survei kami NWP Project terhadap wabah COVID-19 ini. Kami segenap kru NWP mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.